Begini Bu Leha, maksud saya ingin bertemu dengan Bu Leha ini terkait mengamati Ibu Leha dengan pembelajaran Bu Leha. Apa ya Bu Leha? Boleh Pak, dengan senang hati. Justru malah saya senang kalau Bapak bisa mengajar supaya bisa memberikan saran, masukan bagaimana caranya sama ini untuk kebaikan saya dengan senang hati. Dan ini bukan berarti menggurui Bu Leha. Iya Pak. Tugas saja untuk mengamati. Terus kira-kira dalam kesempatan ini dan nantinya itu mata pelajaran apa Bu Leha? Pak ya Pak, kelas 10 kebetulan di jam 5 dan 6. Pendidikan agama Islam ya. Iya Pak. Oke, sekali lagi Kak, apa kamu ya? Ini jangan ada pemikiran yang aneh ya. Terus membunuh ini tidak kan ya? Iya Pak. Dengan senang hati insyaallah. Oke, sudah dipersiapkan ya Bu Leha ya. Ya sudah. Kira-kira apa saja yang sudah disiapkan? Saya sudah menyiapkan RPP, sudah pelajaran agama, kemudian laptop, LCD, dan beberapa hal sudah saya siapkan. Oke, ini terkait dengan pembelajaran. Iya. Terus apa tujuan pembelajaran pada materi Pak? Tujuan pembelajaran pada materi kali ini saya membahas apa nanti. Jadi yang pertama tujuannya adalah harapannya peserta ini mampu menjelaskan pengertian lengkap dengan benar setelah mereka menyimak video dan juga penjelasan dari saya. Tujuan yang kedua, peserta didik mampu menganalisis hikmah wakaf dengan benar setelah mereka berdiskusi dan juga mereka menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusi mereka. Kemudian harapan yang ketiga, tujuan saya adalah peserta didik mampu mensimulasikan Pak. Jadi praktek peran bagaimana mereka mempraktek cara menerima atau waktu sendiri dengan benar setelah mereka mengamati video juga dan juga saya berikan kami ini. Oke, Bu ya. Jadi siswa langsung bisa praktek langsung gitu ya? Iya, Pak. Jadi langsung bisa berperan. Bisa praktek dengan langkah-langkah yang nanti akan saya terangkan. Oke, jadi dengan begitu anak-anak bisa langsung praktek, bisa memposisikan diri. Terus untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, kira-kira strategi apa yang akan dikembangkan oleh Bu Leha? Oh iya, kebetulan untuk materi ini Pak, saya ingin mengembangkan strategi jigsaw dan juga nanti ada peran siswa gitu. Jadi mereka akan praktek jigsaw itu nanti untuk mereka diskusi, presentasi, kemudian untuk perannya akan mempraktekkan bagaimana mereka melakukan saat terima atau apa itu gitu Pak. Sama seperti itu. Jadi strateginya menarik sekali nih. Jadi saya suka yang seperti ini karena bahkan saya sendiri aja saat ini belum pernah mempraktekkan seperti ini. Jadi anak-anak bisa langsung menjadi praktek, bisa menjadi pelaku, sehingga jangka panjangnya ketika terjun ke masyarakat anak-anak itu bisa langsung mengaktualisasikan gitu ya Bu ya. Iya betul Pak, harapannya seperti itu. Kita bisa mencapai. Terus ini kemudian yang ingin dikembangkan dari anak-anak itu Tentunya tentang kreativitas mereka Pak. Yang pertama karena saya lihat anak zaman sekarang itu tingkat kemandiriannya kurang Pak, sehingga kurang dapat mengekspor diri mereka sendiri. Jadi dengan adanya jigsaw ini harapan saya mereka bisa lebih mengekspor diri mereka, potensi mereka seperti apa. ya, jadi mengenai ya sama Iya betul sekali Pak. Kemudian yang kedua menumbuhkan jiwa sosial dari mereka. Jadi dengan adanya materi wakaf ini mereka praktek belajar wakaf, harapannya kedepannya bisa berbagi secara umum kepada masyarakat. Baik, menarik sekali Bu Leha. Terus kalau begitu bersama Ibu Leha ini untuk mengatur belajar itu Leha di kelas berapa ini? Nanti di kelas 10, di kelas 1 jam 5 dan 6. Kita sepakati Bu ya jam 5 dan 6. Terus untuk selanjutnya terkait apa yang akan dilaksanakan Bu Leha tentang nanti kan ada observasi Bu. Saya mengamati Bu Leha pada saat memberikan pembelajaran kepada anak-anak dan ini ada sebuah lembar catatan percakapan observasi dan untuk menyepakati kegiatan nanti mohon disampaikan. Boleh Pak. Baik, terima kasih Bu Leha. Nanti kita ketemu apakah nanti atau besok
silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Attention please. Let's pray together. Start. Amin ya robbal alamin. Baik, siapa yang tidak hadir hari ini? Bagi semuanya hadir ya? Alhamdulillah. Baik, seperti biasa sebelum kita majukan materi pada hari ini, silakan untuk membaca juz amma terlebih dahulu sebagai wujud kita menanamkan karakter spiritual, yaitu dengan membaca Al-Quran. Buka juz ammanya. Baik, kita lanjutkan materi kita untuk hari ini, yaitu tentang wakaf. Masih ada yang ingat materi minggu lalu tentang apa? Tentang apa? Zakat. Iya, tepat sekali. Minggu lalu kita membahas tentang zakat, hari ini tentang wakaf. Apakah kaitannya erat? Tentu wakaf dengan zakat itu kaitannya sangat erat, karena kedua-duanya sama-sama bentuk membelanjakan harta di jalan Allah. Masih ingat zakat pengertiannya apa? Mensucikan. Iya, baik itu mensucikan diri maupun mensucikan harta. Begitupun dengan wakaf, maksudnya adalah mensucikan harta yang kita miliki atau dapat dipergunakan untuk lebih bermanfaat, gitu ya. Sudah selesai menuliskan dalam kartonnya? Sudah. Diskusinya sudah ya? Sudah. Baik, silakan kelompok mana yang mau maju duluan? Kelompok 4, Bu. Oh, silakan, boleh kelompok 4 maju duluan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang wakaf. Jadi di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang pengertian wakaf. Wakaf berasal dari bahasa Arab, yaitu wakaf, yang berarti menahan atau berhenti. Dan selanjutnya ada macam-macam wakaf. Wakaf dibagi menjadi dua, yaitu wakaf tujuan dan wakaf secara bentuk. Wakaf secara tujuan yaitu ada wakaf fi'li dan wakaf ahli. Sedangkan secara bentuk merupakan wakaf benda bergerak dan tidak bergerak. Oke, teman-teman, hukum wakaf yaitu adalah sunnah. Kemudian dasar hukum wakaf itu tertuang dalam dua, yaitu dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad. Dalam Al-Quran tertuang pada surat Al-Baqarah surat kedua ayat ke-261. Kemudian pada hadis Nabi Muhammad Oke, teman-teman, syarat dari hukum wakaf yaitu syarat-syarat wakaf yang diserahkan berlaku selama dan tidak ada paksaan. Orang yang menerima wakaf jelas organisasi atau orang-orang tertentu. Wakaf tidak boleh ditarik kembali baik oleh wakif ataupun ahli waris. Kemudian hukum wakaf itu terdapat 5. Yang pertama, orang yang memberikan wakaf atau disebut sebagai wakif. Kemudian pengelola wakaf yang disebut sebagai nadir. Barang yang
mewakafkan yang disebut mauquf dan kemudian mauquf alihi penerima manfaat wakaf kemudian ikrar. Nah, baik, tadi itu presentasi dari kelompok 4. Ada yang mau bertanya? Silakan. Saya Bu, Ya, silakan. apakah wakaf hanya dimanfaatkan untuk umat Islam saja? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Menurut kami tidak boleh karena wakaf hanya diperuntukkan untuk umat Islam. Oke, tadi jawaban dari kelompok 4. Ada yang bisa menambahkan jawaban yang lain? Saya Bu, Ya, silakan kelompok 3. kalau menurut saya boleh Bu, tergantung bentuk harta yang diwakafkan. Oke, baik, tadi jawaban dari kelompok 3 boleh-boleh saja tergantung dari harta apa yang diwakafkan. Contohnya apa, Mbak? Menurut saya jalan raya Bu. Oke, jalan raya, betul ya? Karena jalan raya itu sifatnya umum, sehingga siapapun melewatinya boleh, termasuk juga yang non muslim. Artinya gini, apakah harta wakaf boleh diperuntukkan untuk selain muslim? Sebetulnya tujuannya adalah untuk umat Islam, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau itu sifatnya harta wakafnya adalah bentuknya umum, misalkan tanah kuburan, misalkan dibuat jalan raya, tentu umat apapun, artinya umat selain umat Islam pun boleh untuk memanfaatkannya. Contohnya tadi adalah jalan raya, jadi boleh melewati jalan tersebut walaupun dia adalah seorang non muslim. Dapat dipahami ya? Oke, kasih aplaus untuk kalian semua. Baik, sudah selesai kelompok 4 presentasi. Silakan untuk ditutup, kemudian dilanjutkan dengan kelompok yang lainnya ya. Oke teman-teman, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mensimulasikan ya praktek serah terima harta wakaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mensimulasikan serah terima wakaf dalam bentuk tanah 2 hektar untuk dibangun masjid di Desa Sendang Agung. Assalamualaikum, saya Ratna dari Desa Sendang Agung ingin mewakafkan sebidang tanah seluas 2 hektar untuk dibangun masjid di Desa Sendang Agung. Alhamdulillah saya terima. Semoga bermanfaat bagi ibu dan keluarga ibu. Ini buat bukti surat tanda terima, mohon ditandatangani. Sekian simulasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu, tanah yang tadi saya wakafkan seluas 2 hektar untuk membangun masjid. Oke, alhamdulillah saya terima. Assalamualaikum Pak Endro. Waalaikumsalam Bu Siti. Apa kabar Pak Endro? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Kalau boleh tahu ini siapa? Ibu siapa Bu? Saya Ratu Soleha Ibu. Maaf, terus perkenalkan saya Bu Siti Rahmi. Iya Bu. Nah, Pak Endro, sesuai dengan kesepakatan kita Ya. bahwa hari ini Pak Endro mengundang saya karena Pak Endro ingin meningkatkan kemampuan coaching Pak Endro. Tuh. Nah, kemampuan coaching itu ada 3 ya Pak Endro, yaitu hadir secara penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan membuat pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kemampuan coaching tersebut, yang mana yang secara spesifik yang Pak Endro pilih itu kemampuan coaching yang mana? Dari ketiga itu yang saya pilih adalah membuat pertanyaan berbobot. Oh iya, membuat pertanyaan berbobot. Nah, dari kemampuan coaching membuat pertanyaan berbobot, indikatornya apa ya Pak Endro? Indikatornya terkait dengan pembelajaran si coaching ini, saya berharap si coaching itu dapat mengidentifikasi pembelajaran, terus dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran, memberikan motivasi kepada siswa, membuat siswa berkreativitas sehingga siswa akan menjadi lebih mandiri. Dan si coaching ini saya berharap setelah melakukan kegiatan ini, si coaching dapat melakukan rencana aksinya serta tanggung jawab dalam kegiatan pembelajaran. Jadi, coaching ini Bapak menggunakan
menggunakan alur tirta ya Pak Betul. Endro ya. Betul, ya. Baiklah Pak Endro, coachingnya bisa dimulai, silakan Pak Endro. Baik Bu, terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh Ibu Siti Rohani selaku pengajar praktik. Sekarang saya akan berdialog langsung kepada Ibu Maratu Soleha. Assalamualaikum Bu Leha, bertemu kembali, dan yang kemarin kita sudah bertemu terkait dengan pra, observasi, dan sekarang adalah observasi. Gimana? Kabarnya baik Bu ya? Alhamdulillah Pak, tambah sehat dan baik. Oke, baik Bu. Ibu Leha, pada kesempatan ini kita sharing saja Bu Ya, Pak. dengan Ibu Siti Rohani. Nanti ada apa-apa ya kita sharing saja di sini. Bu, saya bersama Ibu kemarin atau tempo hari terkait pembelajaran ini ada beberapa temuan. Nah, pada kesempatan inilah kita akan sharing terkait dengan temuan tersebut. Iya Pak. Nah, dari hasil kemarin, kira-kira refleksi apa tentang pembelajaran Ibu pada waktu pembelajaran refleksinya? Oh iya. Baik Pak, setelah saya melakukan pembelajaran pada pertemuan kemarin itu, pertama yang ingin saya gali dari siswa adalah tentang kreativitasnya Pak. Yang saya temukan kreativitas mereka sebetulnya sangat baik, cuman cenderung mereka masih malu-malu dalam mengungkapkan pendapatnya Pak. Kemudian yang kedua tentang kemandirian siswa, itu juga yang saya temukan. Mereka bagus dalam kemandiriannya dan juga sudah optimal dalam mengekspresikan diri mereka seperti itu Pak. Oke. Itu dari siswa Bu. Nah sekarang dari sisi Ibu Leha sendiri. Ya, kalau dari sisi saya Pak, itu yang akan lebih saya tingkatkan lagi tentunya juga kreativitas saya dalam mengembangkan strategi belajar supaya membuat mereka lebih tertarik dengan pembelajaran PAI. Gitu, saya akan lebih mengembangkan lagi strategi belajar. Kemudian saya juga harus lebih banyak mengajarkan mereka tentang kehidupan sosial Pak. Jadi di era digital saat ini, generasi Z ini cenderung sosialnya itu kurang atau cenderung cuek Pak. Cuek ya, acuh Iya, kan? acuh seperti itu. Baik. Dalam jangka pendek ini, Ibu ini lebih meningkatkan kreativitas anak, terus meningkatkan jiwa sosial tentang materi wakaf itu. Berarti Ibu perlu pendampingan agar siswa lebih optimal. Iya Pak, betul Oke. sekali. Baik, selanjutnya apa hal-hal yang sudah baik? Yang sudah baik Apa nih? yang saya lakukan itu adalah ketika saya membentuk kelompok Pak, mereka sangat semangat. Kemudian mereka juga mampu berdiskusi dengan baik, mampu menuangkan hasil diskusi mereka dalam bentuk karton seperti itu Pak, karena saya mengembangkan strategi jigsaw dan juga peran aktif dalam pembelajaran wakaf itu tentang serah terima harta wakaf gitu. Oke. Ya. Strategi jigsaw. Jadi Iya. secara tidak langsung Ibu Leha ini sudah dapat memberikan atau membuat murid ya itu dapat praktek langsung, dapat memposisikan langsung. Oh ini jadi ini, kalau dari wakaf itu jadi ambilnya ini, gitu ya. Iya, betul. Jadi anak-anak bisa praktek dan kedepannya kan bisa langsung terjun ke masyarakat, sudah tidak jauh lagi, begitu Bu ya. Iya betul Pak. Terus ada lagi yang sudah baik. Ada Pak, yaitu tadi yang saya sampaikan tentang kemandirian siswa. Mereka cukup mandiri ketika saya bilang untuk kelompok untuk peran menjadi serah terima wakaf gitu. Begitu seperti apa nazirnya, siapa wakifnya, mereka semangat Pak. Dengan cepat mereka sigap membentuk kelompok secara tadi sesuai dengan perannya. Jadi sudah bermain peran ya. Oh ini Sudah. hadir, Iya. ini wakif. Iya begitu Pak. Baik, dari apa yang sudah dipraktekkan itu, adakah kemandirian murid yang perlu ditingkatkan lagi? Masih Pak, tentunya masih ada dari sekian siswa itu tetap masih ada yang kurang optimal, kurang maksimal gitu dalam mempraktekkan tadi. Prakteknya mungkin karena itu kelompok kan 3-4 orang ya Pak, tapi dalam hal presentasi, mengungkapkan pendapat itu memang cenderung masih kurang. Oke, baik. Terima kasih Bu, ini jawaban yang luar biasa ya. Terus adakah yang perlu ditingkatkan lagi selain itu? Masih
Ya selain tadi tentang rasa percaya diri, tentunya juga mandirian akan saya pacu, kemudian juga motivasi siswa, terutama dalam pembelajaran PAI supaya mereka lebih merasa seru, asik, tidak membosankan. Karena tentunya pembelajaran PAI ini akan sangat membosankan kalau didominasi dengan guru ceramah Pak, itu pastinya akan sangat bosan. Ngantuk gitu ya, Ngantuk, apalagi iya. jam-jam siang gitu ya. Iya betul sekali Pak. SMA ini kan cenderung pulang jam setengah 4, jadi kalau pas siang luar biasa itu ngantuknya kalau hanya ceramah saja. Iya betul Pak. Baik, supaya itu tercapai, rencana Ibu Leha ke depan apa? Ya, rencana saya ke depannya ini saya akan lebih memotivasi siswa tentunya untuk lebih dan lebih lagi percaya dirinya, mengeksplor dirinya, kemandiriannya. Saya akan mengajak mereka untuk praktek langsung Pak, keluar, yaitu untuk bertemu langsung atau berwawancara dengan Badan Lazis di Kecamatan Sindang Agung, bertanya seputar tentang tentunya wakaf itu sendiri. Oke, jadi langsung praktek ke sebuah badan sehingga itu yang lebih kompeten. Iya betul Pak. Nah, dari apa yang sudah direncanakan, terus strategi yang sudah disampaikan, kira-kira kapan Ibu Leha akan mulai? Insya Allah akan sesegera mungkin Pak. Kebetulan minggu depan itu ada jadwal saya untuk materi tersebut, dan itu sudah dibentuk juga untuk kelompok yang akan interview, siapa yang akan bertanya itu sudah disiapkan. Insya Allah sudah siap minggu depan. Baik. Nah, dari rencana itu, kira-kira siapa yang akan mendukung dan mengingatkan dari rencana Ibu ini? Baik Pak, untuk hal ini saya akan bekerja sama, berkolaborasi dengan wali kelas untuk membantu saya dalam memacu kreativitas siswa itu sendiri Pak. Terima kasih Ibu ya. Ini sudah yang terakhir. Ini yang sudah terakhir. Kira-kira apa makna yang sudah diambil dari kegiatan ini? Iya Pak. Pada dasarnya anak itu sebetulnya sudah kreatif. Mereka itu sudah bisa dikatakan update dengan dunianya, dengan digitalnya sudah sangat bagus. Ya tadi itu mungkin tetap akan saya pacu dan akan saya dorong untuk mewujudkan kreativitas mereka dalam hal sosial supaya mereka lebih memiliki jiwa sosial, baik itu secara percaya diri maupun rasa sosial dalam memberi gitu. Karena materi wakaf tentunya tentang memberi, berbagi seperti itu. Baik, oke, terima kasih Bu Leha. Jadi atas waktunya ini sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan dapat meningkatkan pembelajaran Ibu Leha, khususnya pembelajaran bagi saya, dan selanjutnya mudah-mudahan semua dilancarkan dan sukses Ibu Leha. Iya Pak, terima kasih Pak. Gitu ya. Sudah Pak Endro? Sudah Bu. Dari tadi, dari awal sampai akhir ini coaching dengan Ibu Martatus, apakah sesuai dengan pertanyaan saya di awal, kompetensi yang akan ditingkatkan oleh Pak Endro adalah kompetensi coaching tentang pertanyaan berbobot. Apakah menurut Pak Endro tadi sudah terlaksana kemampuan coaching Pak Endro tentang pertanyaan berbobot tadi? Baik, terima kasih Bu Siti. Terkait dengan apa yang sudah berencana, alhamdulillah sesuai dengan alurnya pertanyaan berbobot sudah terlaksana, terrealisasi. Pertama, si coaching ini sudah mampu mengidentifikasikan sehingga kreativitas anak akan terlihat, kemandirian anak terlihat, dan dapat memotivasi siswa. Bagaimana siswa dapat mengetahui materi wakaf. Terus terkait dengan rencana aksi, coaching ini mampu merencanakan kegiatan tentang wakaf ini dengan mengajak siswa ke sebuah badan yang lebih kompeten, yaitu LAZIS. Itu biasa lembaga amal zakat, infak dan sedekah yang ada di Kecamatan Sindang Agung. Terus selanjutnya coaching ini mampu membuat kelompok-kelompok sehingga kelompok tersebut mampu berperan aktif, bermain peran, siapa yang menjadi nazis, siapa yang menjadi wakil, sehingga anak dapat terbiasa. Dan coaching ini juga mampu bekerja sama, berkolaborasi dengan wali kelas terkait dengan dukungan sehingga anak-anak itu nanti dapat berkembang, dapat terpacu belajar dengan baik. Begitu. Ya, bagus sekali ya tadi saya melihat coaching Pak Endro dengan si coaching. Jadi memang
saya lihat tadi memang pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sampaikan itu sudah berbobot seperti Bapak katakan tadi bahwa si coach mampu mengidentifikasi apa yang akan dilakukan demi perbaikan murid, kemudian sudah mempunyai rencana aksi mengajak siswa belajar di luar sekolah ya, yaitu ke lembaga rasis, kemudian bahkan sudah berkolaborasi dengan teman sejawat sebagai bentuk tanggung jawab Bu Mar'atus kepada para siswanya. Jadi sangat bagus sekali. Kemudian setelah Pak Endro dan Bu Mar'atus tadi melaksanakan proses coaching, bagaimana perasaan Pak Endro sekarang? Perasaan saya senang, bahagia, puas karena apa? Dari inti kegiatan ini memacu saya sehingga saya akan mengerti coaching ini tujuannya seperti ini. Memacu saya meningkatkan kompetensi tentang coaching ini. Jadi seandainya nanti saya selaku guru penggerak fokus setelah jadi guru penggerak, peningkatan saya kalaupun saya jadi kepala sekolah atau pengawas, saya mengerti alurnya Pak, mengerti alurnya terkait ini. Ya, jadi kita bersyukur sekali ya Pak mengikuti pelatihan ini karena kita diberikan modal yang sangat luar biasa. Kita memiliki modal sebagai kita memiliki modal bagaimana sih proses coaching dengan guru, dengan kepala sekolah ya Pak ya. Iya betul. Ya, ada lagi yang akan disampaikan Pak Endro? Saya kira cukup. Baiklah, kalau cukup kita tutup sampai di sini saja Pak Endro, Bu Mar'atus, terima kasih waktunya. Kita ketemu lagi di PI 6 ya Pak Iya Endro. betul. Terima kasih Pak Endro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Mar'atus.